Jadi Ya. dulu itu mungkin masih beli di pasar dan segala macam, tapi sekarang udah banyak dari petani-petani langsung yang memang menawarkan gitu. Jadi sekarang sudah banyak petani jahe juga, kemudian kita coba rangkul gitu. Akhirnya alhamdulillah sih dapat dapat supplier yang cukup bagus gitu. Banyak, nggak cuma jahe, mungkin dari kencurnya, dari rempah-rempahnya, alhamdulillah dapat langsung dari istilahnya tangan pertama seperti itu. Jadi fokusnya di teras jahe ini semuanya hal yang berhubungan dengan rempah-rempah ya? Iya, jadi kayak serai, ada cengkeh, kapulaga, kemudian ada kunyit, temulawak, ada kencurnya juga gitu. Mereka yang baru nyoba atau masuk ke teras jahe sempat bingung nggak sih atau sempat merasa enak nggak sih ini ya yang mau dicoba? Karena kan variannya varian yang tidak banyak orang suka mungkin ya, Mas Hanif. Betul betul. Banyak yang penasaran gitu, banyak yang penasaran sebenarnya teras jahe ini isinya apa gitu. Mereka awalnya mungkin coba-coba masuk, terus kita coba memberikan edukasi apa sih yang kita buat di sini. Yang paling menarik adalah mungkin dari cara pembuatan jahenya. Biasanya orang jahe itu kalau di rumah digeprek, kemudian dibakar, direbus. Ya. Kalau kita bener-bener fresh, diparut gitu, diparut kayak orang buat jamu gitu, buat racikan jamu. Jadi diparut, kemudian dikasih air panas mendidih, udah langsung disaring gitu. Jadi kita nggak pakai direbus lagi gitu. Sistem atau cara marketingnya seperti apa? Tentu sekarang karena eranya digital, Mas Hanif juga ikut dengan IG dan yang lain-lainnya bermain di situ. Nah, ini yang menarik adalah untuk marketing teras jahe sendiri sih. Sebenarnya kita digital kayak Instagram, kemudian kita ikut beberapa aplikasi kuliner gitu ya, kita join di sana. Nah, Oh, ini itu kali ini rombongan datang kali, rombongan. mohon maaf, ini ada suara. Iya, jadi kita coba di sana, kemudian kita kelola dengan baik untuk Instagramnya. Itu cukup ini sih, cukup sedikit memberikan benefit. Tapi yang lebih penting ternyata memang real marketing tuh dari customer sendiri gitu. Ketika kita bisa menyampaikan produk kita, menjaga kualitas kita, otomatis customer tuh selalu menyampaikan ke orang lain gitu. Selalu memberikan rasa puas ke orang lain. Akhirnya mereka nge-share di grup-grup WhatsApp atau grup-grup Instagram, atau mereka nge-post juga. Nah, itu paling berefek gitu untuk teras jahe. Iya. Nah, Mas Hanif melihat dengan keberadaan teras jahe ini menjadi sebuah tantangan bisnis ke depan tidak sih? Atau bagaimana Mas Hanif juga melihat kaum-kaum muda di Kota Bekasi ini dalam hal Iya, jadi saya melihat nggak usah jauh-jauh, kayak teman saya tuh banyak juga yang mulai berbisnis gitu di usia saya. Tapi mungkin banyak yang sebenarnya kalau saya lihat produknya tuh bagus banget dan inovatif juga gitu. Tapi banyak yang mungkin kurang bersabar gitu, atau konsisten untuk menjalani produk yang mereka kembangkan gitu. Pada akhirnya di tengah jalan banyak yang gugur gitu. Akhirnya memilih untuk kerja ya konvensional seperti biasa, akhirnya ikut korporat dan yang lainnya. Gitu sih sebenarnya. Menurut saya banyak teman-teman saya yang udah mulai bisnis, cuma butuh kesabaran gitu sih. Butuh kesabaran dan konsistensi. Karena dulu saya juga sempat kerja juga sebenarnya 1,5 tahun. Dari setelah lulus, saya sempat kerja 1,5 tahun, dan dalam saya bekerja itu saya juga ngurus teras jahe gitu. Jadi saya biasanya pagi jam 8 itu berangkat ke kantor, terus pulang maghrib, lanjut lagi ke teras jahe sampai jam 12 atau sampai jam 1 pagi gitu, baru pulang lagi ke rumah gitu. Oke, tapi sekarang lebih fokus ke teras jahe, sudah tidak kerja lagi. Iya, karena teras jahe udah ada 2 cabang gitu ya. Yang cabang pertama ada di Villa Pekayon, yang kedua ada di Galaxy, yang di mana di situ tempat banyak kafe-kafe juga kan, mungkin teman-teman tahu. Nah, insya Allah yang akan selanjutnya mungkin rencana ke depan kita akan membuka cabang lagi gitu. Oke, baik. Nah, Pak Ketua, ini luar biasa. 1,5 tahun sempat bekerja, Mas Hanif ini habis bekerja, ya, Mbak, pasti mengurus teras jahe, tapi sekarang lebih ke konsisten dia untuk mengurus teras jahe saja. Ini kan tidak banyak orang yang melakukan bekerja, tapi masih bisa melakukan dengan sampingan tadi, usaha-usaha yang dia lakukan. Bentuk dari model pemuda Bekasi sekarang ini sudah mulai terlihat seperti ini tidak, Pak, spiritnya? Iya, ini tantangan, Mbak. Kalau kita lihat
produk pendidikan kita itu sudah mampu menghasilkan para anak muda kita yang berjiwa kreatif, inovatif, mereka siap untuk kemudian men-challenge itu satu usaha baru, itu pertanyaan besar. Umumnya mereka akan mencoba ikut dengan atau memahami dunia usaha yang sudah berjalan, mereka menjadi pekerja lebih dahulu. Dan itu alam biasanya, itu alami ya. Kecuali kalau sudah di awal mereka sudah merancang bisnis, kalau benar sudah matang, keberanian yang luar biasa bisa memulai. Tapi kebanyakan mencoba ikut dengan seorang dulu, kemudian menduplikasi dan kemudian meniru dan mencobanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Mas Hanif ini luar biasa. Bagaimana keberanian untuk men-shifting dari tadinya itu seorang entrepreneur menjadi entrepreneur gitu ya. Ini keberanian ini perlu kita apresiasi. Kami melihat Mbak, ada ungkapan yang menarik saya ingat dari salah seorang tokoh ulama kita yang sudah wafat, Haji Ahmad Abdullah. Beliau memberikan satu quote, perjuangan itu dirintis oleh orang yang cerdas, dijalani oleh orang yang ikhlas, dan dimenangkan oleh orang yang berani. Nah, kecerdasan melihat peluang, lalu kemudian ikhlas tekun untuk menjalaninya, dan ulet sehingga kemudian memuncul keberanian, mudah-mudahan akan mensukseskan usaha-usaha para anak muda kita. Mudah-mudahan figur Mas Hanif yang tawadu, rendah hati perlu ditampilkan untuk menjadi inspirasi bagi para anak muda kita, sehingga semangat produktivitas, semangat kreativitas, inovasi, keberanian, mengeksplorasi hal baru dari anak muda kita bisa menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Sehingga Kota Bekasi ini semakin banyak menggiatkan usaha-usaha baru yang menambah wajah Kota Bekasi hingga semakin lebih kreatif lagi, gitu ya Mbak ya, lebih muda lagi. Dan harapan kita, Sumpah Muda ini momentum yang paling tepat Mbak untuk menggelorkan itu. Oke. Nah Mas Hanif, mumpung ada Pak Ketua, ada yang mau disampaikan tidak? Atau ingin ada kemudahan-kemudahan atau event-event yang harus rutin dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk anak muda atau bagaimana Mas Hanif? Iya benar Pak. Mungkin anak muda lebih diberikan wadah mungkin ya untuk mencoba berbagai macam industri kreatif gitu. Salah satunya mungkin di bidang F&B atau food and beverage ini yang lagi benar-benar mungkin saat ini ekonomi benar-benar lagi turun gitu ya Mbak, kita rasakan bersama perputaran ekonomi ini cukup berkurang jauh gitu. Jadi sebenarnya dulu mungkin jual apapun tuh laku gitu, tapi mungkin sekarang tuh banyak yang banyak gitu. Mikir ya, mau beli ini iya benar. Sembako. Iya betul. Betul. Jadi, Pak Ketua, diperhatikan lagi industri-industri kreatifnya, terutama food and beverage ini, Pak Ketua. Bener Mbak ya, kayaknya perlu di listing gitu ya. Mana saja tempat-tempat yang menarik yang perlu diekspor, kemudian dipromosikan sebagai tempat para kelompok anak muda gitu, sehingga menambah wajah titik-titik tidak hanya di Galaksi, mungkin Harapan Indah, mungkin ada di sudut kota yang lain, yang memang listnya itu memungkinkan untuk ditampilkan di website, di berbagai channel publikasi maupun promosi Kota Bekasi. Di samping tentunya ada pusat-pusat kuliner, pusat-pusat UMKM gitu, sehingga produk lokal kita semakin dipromosikan, semakin kuat, sehingga dapat berdampak kepada kemajuan bisnis mereka. Terima kasih Mas Hanif, mudah-mudahan apa yang disampaikan juga didengar oleh para dinas terkait, baik dinas UMKM, dinas pariwisata budaya, maupun dinas industri dan perdagangan. Satu hal yang kita garis bawahi Mbak, anak muda ini merupakan energi, sekali juga inspirasi, sumber daya dan masa depan kita, dan saya berharap Kota Bekasi semakin kondusif lagi, membuat kebijakan yang memajukan, sekaligus menghebatkan anak muda kita, sehingga
Kota Bekasi menjadi semakin hebat lagi, Mbak. Iya. Demikian Mas Siva. Mas Hanif masih akan konsisten dengan dunia rempah-rempah ini? Insya Allah Mbak akan terus konsisten dan berkembang. Nah, mau buka cabang di mana lagi Mas Hanif? Luar biasa. Jadi dalam waktu dekat ini insya Allah mungkin di akhir November atau awal Desember mau buka di Jogja. Oh, ini sudah ekspansi keluar kota loh Pak Ketua. Iya. Luar biasa. Bagus Mas. Bagus. Oke, jadi di Jogja ya Mas Hanif. Nah, Iya, Mas Hanif betul. sekarang kan lokasinya ada di daerah Pekayo, lalu Galaksi. Kita tahu betul di sana center kuliner cukup luar biasa. Ya, seorang Hanif menganggap ini sebagai satu kompetitor atau malah sebaliknya? Ini ajang para anak muda atau para usaha untuk ya mereka kreativitas mereka diuji di sini. Bener, kalau dari saya sebenarnya ayo silakan kita sama-sama kolaborasi. Malah saya tuh seneng banget ketika diajak sama teman-teman kolaborasi gitu. Akhirnya banyak anak-anak muda yang berani dan bergabung bersama-sama gitu. Jadi kita nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi berbagai macam industri kreatif yang memang kita bisa digabungkan. Jadi nggak harus kafe atau yang lainnya mungkin punya suatu kerajinan tertentu bisa kita masukkan dalam program kafe atau yang lainnya seperti itu, Mbak. Oke, atau bolehlah 1 pekan sekali atau sebulan sekali di depan DPRD itu dibuat semacam pameran, event-event khusus untuk F&D ya, Mas Hanif ya. Wah, iya bagus banget itu. Teman-teman barista, teman-teman Mas Hanif dan yang lain bisa berkolaborasi bareng DPRD nih. Betul. Betul ya Mbak. Mudah-mudahan Mbak semakin baiknya kondisi kendali terhadap pandemi, ini akan mungkin kita untuk bisa mengeksplorasi lagi berbagai event-event yang kelihatannya menghimpun lebih banyak lagi para pelanggan, sehingga mempromosikan berbagai produk-produk jasa maupun barang gitu ya. Nah ini kafe yang dimiliki Mas Hanif salah satu saja dari berbagai kreativitas anak muda kita. Semoga semakin banyak lagi figur seperti Mas Hanif membuka usaha di Kota Bekasi, mempekerjakan orang lain, sekaligus men-challenge kemampuan kreativitas anak muda. Terima kasih, itu Mbak Siva. Ya, Mas Hanif, ada tidak sih di awal perasaan takut gagal ketika mulai usaha ini? Dan ini juga mungkin menjadi contoh bagi teman-teman, khususnya anak-anak muda, untuk ayolah usaha. Betul. Pasti ada. Perasaan itu pasti ada. Kayak belum yakin 100%. Apakah modal yang udah kita keluarkan sebesar ini apakah menangkap gitu masyarakat, apakah menangkap visi misi kita gitu. Tapi ternyata dari support yang paling penting memang support orang tua gitu ya, yang memang jiwa-jiwanya memang alhamdulillah orang tua saya jiwa pengusaha gitu ya. Jadinya cukup menenangkan gitu. Yang penting kita konsisten, sabar, apalagi kita bergelut di bidang makanan, yang perlu kita jaga memang kualitas gitu, terus-menerus harus stabil gitu. Karena di Galaksi ini terutama posisi ruko kita tuh di dalam, Mbak. Jadi kalau dari jalan utama tuh nggak kelihatan sebenarnya. Gitu. Tapi alhamdulillah di situ ada dekat yang namanya Fresh Market. Jadi mungkin kita malah mengambil pasarnya tuh pagi-pagi gitu. Jadi Sabtu Minggu pagi, yang lainnya tuh sebenarnya masih pada tutup gitu kan kalau kafe-kafe. Nah, kita buka dari lebih pagi ya. Iya, kita buka dari jam 7 pagi gitu. Akhirnya banyak orang yang request untuk setiap hari buka jam 7. Ya udah, akhirnya kita buka sekarang dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, Mbak, setiap hari. Jadi patokannya Fresh Market ini ya kalau cari ya. Iya, betul. Nah, sampai sekarang masih bisa bertahan. Apa yang membuat yakin Mas Hanif dengan bisnis ini? Growing-nya sih, ketika saya melihat perkembangan bisnis ini ternyata cukup pesat, Mbak. Cukup pesat perkembangannya, masih naik terus. Dan akhirnya kita kita memutuskan untuk ekspansi, kita berani ekspansi gitu. Harapannya memang lebih dikenal lagi di bahkan Indonesia, atau mungkin cita-citanya seperti Starbucks gitu, bisa buka cabang di luar negeri bahkan gitu. Yeah. Oke, dari sumber-sumber kearifan lokal itu tadi ya Mas Hanif. Betul. Iya, Pak Hairuman. Ini kan cukup luar biasa kita lihat bisnis F&B sekarang ya, apalagi kalau tadi senternya ada di Galaksi, Mas Hanif sampaikan. Upaya-upaya atau program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam paling tidak mensupport mereka, para pengusaha-pengusaha ini selama ini apa saja sih Pak Hairuman? Iya, memang Mbak, kalau kita lihat
perlu ada kreativitas baru di pemerintah kota untuk lebih mempromosikan. Kemarin sudah pernah muncul semacam kolaborasi acara Zoom untuk menghimpun anak muda dalam satu forum gitu, agar lebih mempromosikan hasil kreativitas anak muda di Kota Bekasi. Namun belum menjadi satu aktivitas yang sifatnya itu sustain. Dalam bentuk misal saja, dibentuk sebuah portal, sebuah website khusus mempromosikan UMKM, kemudian destinasi wisata, destinasi kuliner di Kota Bekasi. Portal bersama sehingga orang yang datang ke Kota Bekasi, bermalam ke Kota Bekasi, mereka ingin mengetahui informasi terkait masalah mana sih yang menarik ke Bekasi, langsung bisa dapatkan itu di portal tersebut. Nah, promosi-promosi wisata itu termasuk database dengan teknologi big data gitu yang memungkinkan kita memberikan informasi yang sangat sesuai, lebih mendekati dengan kebutuhan masing-masing orang pribadi. Ya, kemungkinan ini tentunya menjadi tantangan kita, termasuk misal saja membuat semacam di masa pandemi COVID yang masih dibatasi saja, kita membuat semacam exhibition virtual, yaitu satu bentuk eksibisi yang tidak tatap muka langsung tapi secara virtual. Nah, kemarin juga sudah pernah kita sampaikan. Tapi memang butuh kreativitas. Ini katanya anak muda bisa membantu untuk memberikan berbagai gagasan pikiran baru untuk ditangkap oleh eksekutif kita, para pelaksana aparatur pemerintah daerah, sehingga kombinasi kolaborasi antara pemerintah, kemudian DPRD, lalu anak-anak muda untuk menghasilkan satu sumber data informasi untuk promosi, baik produk maupun jasa di Kota Bekasi, semakin bisa diwujudkan. Kayaknya itu, Mbak. Iya. Yaitu mempercepat dibuatkannya promosi virtual untuk Kota Bekasi ini. Ini menarik, Pak Hilman. Apakah Bapak melihat semakin banyaknya bermunculan bisnis-bisnis atau usaha-usaha, baik itu anak muda ataupun dari generasi apa? Bapak melihat bahwa Kota Bekasi menjadi lokasi yang sangat strategis dalam pengembangan bisnis kuliner dan lain-lain ini? Benar, Mbak. Kalau kita lihat searching saja, 10 kafe terbaik di Kota Bekasi, kalau kita dapatkan, dari 10 yang ditampilkan oleh narasumber, saya mungkin hanya mengenal 1-2 saja gitu. Dan kelihatannya itu baru inisiatif dari masyarakat, dari civil society, yang kemudian dengan pengetahuan mereka yang sudah mengenal beberapa sudut kota gitu ya, mereka kemudian membuat tulisan lalu kemudian dibaca oleh pihak lain. Nah, kelihatannya upaya yang sporadis seperti ini itu perlu dibingkai, yaitu kebijakan yang makin terarah, makin divalidasi, sehingga tidak hanya civil society ataupun citizenship atau netizen yang mereka itu mengeksplorasi, tapi bagaimana Kota Bekasi mampu menghadirkan event-event festival yang menjadi tarik orang untuk lebih mengenal Kota Bekasi, ingin datang Kota Bekasi, ingin merasakan bagaimana suasana Kota Bekasi dengan berbagai ciri khas yang pernah kita sampaikan, Mbak. Ada Kampung Pancasila, ada Galaksi mungkin dengan berbagai kulinernya gitu ya. Nah, itu kayaknya perlu dilakukan. Gitu, Mbak Siva. Mas Hanif, bagaimana? Tadi Pak Ketua menyampaikan ini menarik kalau ada portal bersama, lalu juga tempat industri kuliner bersama. Nah, sebagai seorang pengusaha, bagaimana merespon ini? Iya, ini respon yang baik banget ya. Maksudnya program yang sangat bagus, karena zaman sekarang orang memang nyari apapun kayak kuliner atau apa mesti lihat review gitu, lihat review di internet atau di Google gitu. Kayak 10 makanan terbaik di Bekasi atau makanan khas Bekasi gitu yang perlu dikunjungi, dan itu ketika memang itu dijalankan dengan baik, dikelola dengan baik oleh IT Kelola Bekasi, jadi bagus sih. Jadi nggak hanya sembarangan orang gitu yang mereview di Kota Bekasi ini gitu. Nah, terakhir mungkin dari Mas Hanif, apa yang mau disampaikan kepada Pak Ketua dan juga pesan kepada anak-anak muda di Kota Bekasi ini? Iya, pesannya mungkin untuk Pak Ketua tinggal dirangkul kembali teman-teman kita yang ingin
berusaha di industri kreatif karena mereka memang untuk shifting dari karyawan ke industri kreatif ini untuk usaha sendiri itu memang cukup berat masa-masa saat ini karena mereka sebenarnya butuh keyakinan gitu. Apakah ketika kita keluar sebagai karyawan kita dapat finansial yang stabil gitu. Mungkin itu. Terus untuk teman-teman semua yang udah mulai berusaha untuk terus konsisten, untuk terus bersabar gitu, tingkatkan banyak-banyak tawakal dan ikhtiar juga gitu untuk teman-teman. Boleh lah promosi di mana lokasi Teras Jahe ini bukanya jam berapa, sosial medianya apa. Oke. Jadi di Teras Jahe kita ada di 2 lokasi. Yang lokasi pertama, yang cabang pertama dulu di tahun 2020 itu ada di Ruko Villa Pekayon di dekat Lagun. Kalau teman-teman tahu di situ itu buka juga dari jam 7 sampai jam 11 malam. Nah, untuk cabang yang kedua yaitu di Ruko Grand Galaxy City, tepatnya Ruko Sentra Niaga 2 nomor 52 itu dekat Fresh Market gitu. Jadi bisa dicari agak ke dalam memang dekat Fresh Market. Dan menu andalan kami yaitu jahe merah dengan 5 rempah gitu. Rempahnya itu ada serai, kayu manis, kapulaga, cengkeh, bawang putih tunggal gitu. Jadi itu bagus banget untuk kesehatan, untuk yang kolesterol, untuk yang jantung dan lain-lainnya gitu. Oke, atau langsung lihat di sosial media ya. Nah, ya bisa di Instagramnya di @terasjahe gitu. Teras Jahe. Pak Ketua, kapan kita kopi daratnya di Teras Jahe dengan anak-anak muda? Silakan. Ayo. Oke, beberapa kali saya menikmati Teras Jahe sehingga menarik untuk kita tampilkan. Ke depan harapan kita lebih banyak lagi anak muda yang memiliki kreativitas, berani mencoba sesuatu yang baru, sehingga wajah Kota Bekasi banyak dihiasi dengan hasil kreativitas anak muda. Itu paling Mbak Siva. Baik. Dan Coffee Morning hari ini, alhamdulillah, terima kasih Mas Hanif. Iya, sama-sama juga Pak. Jadi inspirasi bagi anak muda kita yang lainnya. Demikian Mbak Siva. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Mas Hanif, terima kasih ya. Kapan-kapan kita sama-sama. Sukses juga untuk bisnisnya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Hanif, dan rekan-rekan Ya, semuanya. terima kasih juga. Ya. Dan cerdas. Mas, makasih Mas ya. Iman. Ya, sama-sama Pak. Kapan-kapan mampir lagi di Teras Jahe Mas. Siap. Mas ya, makasih Mbak Siva. Ditunggu. Ya, makasih. Saya dulu ya. Terima kasih Pak Uji, makasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.